Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat laki, jumpa lagi dengan kami di podcast Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat ya kalau bulan Desember, yaitu tentang ibu gitu. Nah, masalahnya sekarang di era sekarang tuh banyak ibu yang punya peran ganda gitu nggih. Peran ganda itu ibu yang bekerja, punya tanggung jawab profesional gitu. Sebenarnya seperti apa sih kita melihat para ibu gitu ya yang di sana punya tanggung jawab untuk mendidik anak, membesarkan anak, dan juga sekaligus punya tanggung jawab di dunia profesionalnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Quratul Uyun dari Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Bu Uyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alifa. Oke. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Bu Uyun ini kan luar biasa ya. Bu Uyun ini adalah seorang dosen senior dari UII, kemudian beliau juga seorang psikolog dan beliau juga mendidik 3 anak gitu ya, membesarkan 3 anak. Nah kita pengen tahu nih pengalamannya Bu Uyun gitu ya selama bertahun-tahun hidup di dunia akademik, kemudian di dunia profesional sekaligus mendidik anak gitu. Pengalamannya dulu gimana Bu? Pas pertama kali Bu Uyun punya peran double gitu ya. Punya peran double menjadi ibu pertama kali dulu ya, mungkin di tahun 90 berapa gitu kan. Dan itu ada peran double. Nah, itu mungkin boleh diceritakan dulu pengalamannya Bu Uyun. Ya, baik Mbak Alifa. Ya, kalau boleh mengingat-ingat ya, dulu saya awalnya menikah memang belum bekerja profesional ya. Jadi ketika anak saya yang paling besar usia kira-kira 6 bulan atau 5 bulan saya lupa. Nah itu saya baru mulai bekerja mengajar sebagai dosen. Nah itu awalnya di situ anak saya 1. Ya dinamikanya biasa waktu itu, isunya kan kita banyak teman-teman yang sesama bekerja sebagai dosen itu juga punya anak kecil. Nah kebetulan ya ya Allah memberi saya, jadi anak saya 3 itu jaraknya 2 tahun lah kira-kira. Jadi bisa terbayang saya pernah punya 3 anak sekaligus itu balita semua kan, bisa dibayangkan 5 tahun ya seperti itu begitu ya, 5 tahun ke bawah semua. Nah itu memang ya itu tantangan. Terus kemudian pada saat saya anak saya yang paling kecil itu sekitar 2 tahun lah, itu saya juga mengambil S2. Kalau dulu kan masuk dosen itu S1 ya, saya tahun 96 itu mengajar di UII. Nah itu kemudian waktu masuk anak saya masih 1, kemudian 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian lagi 3. Ya itu memang tantangan luar biasa. Ya yang paling menantang ketika ya namanya pengasuh kan tidak selamanya available. Kadang-kadang ada yang kerasan, ada yang 1 bulan 2 bulan. Nah itu ya, atau yang sudah kerasan pun akhirnya juga kadang-kadang kan pulang ke rumah. Nah itu ya tantangannya di situ. Belum nanti itu kalau masih kecil. Nanti kalau sudah sampai dengan usia sekolah, kami harus mengantar sekolah kan. Nah itu juga, tapi kami ya akhirnya saya berbagi ke suami ya, kalau mengantar ya siapa hari ini yang mengantar, yang bisa mengantar ya saya kami mencari sekolah yang dekat. Di samping sekolah ini ya sesuai dengan ya harapan, maksudnya kami akan menyekolahkan di sekolah yang ada label Islamnya begitu, kemudian dan alhamdulillah dekat, lumayan sejalan lah dengan kampus. Nanti saya antar, nanti pulang biasanya saya jemput. Ya seperti itu ya dinamikanya. Iya. Jadi memang perlu ini ya, kerjasama banget ya dengan suami. Oke. Mungkin pengalaman yang paling diingat gitu Bu, pernah nggak Bu? Misalnya pas anak sakit misalnya. Nah atau apa pengalaman yang sebenarnya paling teringat gitu zaman dulu itu? Kalau hal yang seperti itu mungkin tidak hanya 1 kali ya, namanya saya 3 ya pernah. Anak saya nomor 2 itu lahir usia baru berapa bulan itu tidak punya pembantu, tidak punya pengasuh ya. Ya akhirnya kalau saya bekerja, suami saya ya itu ya namanya bapak yang gendong itu tidak bisa. Kadang saya pernah sekali itu saya pulang, saya kasihan
anak saya itu di tempat tetangga saya bilang, ya Allah Bu, tadi itu saya kasihan bapaknya gendong tapi kayaknya nangis terus saya ambil gitu. Itu pernah terjadi juga ya, seperti itulah dinamikanya. Terus pernah anak sakit ketika saya besok ujian S2 itu kan kuliah terus ada ujian. Nah itu saya juga saya biasanya kalau anak sakit meskipun ada pengasuh, malam hari tidur ataupun sakit, apalagi sakit ya, itu harus sama saya. Jadi saya kalau pulang ke rumah secara umum saya anak-anak sama saya. Jadi anak-anak dengan pengasuh itu hanya kalau saya tidak di rumah biasanya. Secara umum begitu, meskipun fleksibel ya, ketika saya capek nanti atau pengasuh sudah luang kadang diajak main juga mungkin, tapi ya kalau malam hari memang selalu dengan saya, apalagi sakit. Saya nggak mau momen sakit itu karena kritis bagi saya ya, dia harus saya dekap gitu ya. Nah itu pernah besok ujian saya harus baca dulu kan, membaca diktat begitu. Ya saya jalani, anak saya gendong begitu. Ya nggak saya taruh, terus saya ya sudahlah, saya relakan, saya tidak selesai membaca semuanya. Semua materi. Ya, tapi ya itu saya merasa ya banyak pertolongan Allah. Besok ketika pas ujian itu kan soal tidak sama dengan temannya. Saya itu kok ya mendapatkan soal yang saya pernah baca gitu kan. Jadi saya alhamdulillah bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah itu ya itulah salah satu pengalaman yang benar-benar salah satu yang saya ingat itu ya, ketika seperti itu. Kemudian yang lain lagi mungkin soal membagi pekerjaan kantor dengan pekerjaan rumah, kayak mengasuh tadi, kadang-kadang ada dilema ya, ini yang mana. Nah itu biasanya ya saya kalau tadi anak sakit, nah ini saya kan di kantor juga harus mengajar atau ada hal yang urgent gitu ya, saya biasanya saya pastikan dengan pembantu pengasuh nanti misalnya ini nanti kira-kira saya pantau dari kampus, saya seperti itu. Jadi biasanya ada proses di mana ya ini bisa saya lepas, saya titipkan pengasuh, tapi di satu sisi jika diperlukan ya saya ketika pekerjaan di kantor itu memang mungkin bisa dihandle orang lain atau saya bisa off, ini sekiranya keluarga itu lebih urgent ya saya akan milih keluarga. Jadi Bang menyeimbangkan ini tadi lah gitu Mbak Alifa. Iya ya, kuncinya menyeimbangkan, berusaha menyeimbangkan. Betul. Walaupun itu pasti nggak mudah ya, karena kan prioritasnya ada dua gitu kan, ada keluarga juga penting, pekerjaan juga nggak kalah penting, itu ya. Nah, itu kalau perasaannya Bu Uyun ya kan tadi kan Bu Uyun cerita tuh agak dilema gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dilemanya itu mungkin ada kayak rasa bersalahkah atau seperti apa gitu yang muncul. Iya. Memang dilemanya itu kan kayak ini namanya, apalagi kalau masih kecil itu kan rasanya inginnya itu pernah sih ada rasa seperti saya mau kayaknya lebih baik berhenti bekerja, ada rasa begitu ya, ada rasa kayaknya nggak usah bekerja. Tapi yang sering memberikan dukungan itu terutama suami dan ibu saya. Jadi yang mendorong saya bekerja itu sebetulnya pertama ibu saya sudah sejak saya mungkin saya lupa ya kapan, ibu saya bilang kamu tuh meskipun perempuan tuh ya bekerja, tapi kamu jangan sampai melupakan tugas-tugas rumah. Seperti itu aja. Jadi kamu kerja yang kerjaannya itu jangan sampai melupakan tugas rumah, itu saja yang saya pegang. Kemudian ketika saya menikah, alhamdulillah suami saya itu mendukung saya bekerja. Jadi awalnya tuh saya tidak tertarik mengajar loh Mbak Alifa. Benar, saya itu kan orangnya introvert, jadi saya itu canggung kalau nanti berbicara di depan orang itu saya sangat cemas. Jadi saya nggak berani gitu kan. Akhirnya saya nggak mungkin nggak punya pikiran saya ingin dosen waktu itu kan. Ya kebanyakan pasti mengejar di kelas ya. Nah tapi suami saya yang mendorong, kamu tuh bisa jadi dosen. Akhirnya dia mendorong saya untuk mengajar. Nah ini ya dijalani tadi dengan istilahnya berbagai macam ibaratnya tugas sebagai dosen masih belajar ya, masih banyak belajar, belum berpengalaman. Di rumah juga
ibaratnya mengasuh anak juga belum berpengalaman. Ini bisa terbayang ya. Nah, itu pernah ada situasi memang sangat dilema sepertinya itu saya tinggalkan. Tapi ibu saya bilang nggak usah seperti itu. Nanti suatu saat itu akan berakhir. Anak-anak nanti akan besar, akan bisa dihandle seperti itu. Nah, itu yang memberi semangat ke saya. Salah satunya itu ibu saya selalu mendukung begitu. Nanti kalau saya tidak punya pas pengasuhnya itu tidak lama kayak tidak lama terus keluar gitu, ibu saya bilang nanti nyari lagi pasti bisa gitu. Dia selalu mengatakan seperti itu. Dan itu memang alhamdulillah sangat membantu begitu, Mbak. Oke, jadi memang ada masa-masa pas berat banget Bu Uyun tuh bahkan sampai pengen berhenti gitu ya untuk bekerja gitu kan dulu ya. Karena juga memang di awal kurang minat awalnya ya, kurang minat menjadi dosen, terus Bu Uyun tapi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari keluarga inti, dari ibu, dari suami gitu. Siapa sih Bu Uyun yang paling menurut Bu Uyun yang benar-benar paling mendukung Bu Uyun gitu ya, menjadi supporter utama untuk Bu Uyun itu siapa? Kalau supporter utama itu ya suami saya. Untuk bekerja ini memang dia sangat mendukung. Terus kemudian jadi saya saya merasa ya bekerja itu atas ini penting ya ridho suami. Termasuk ketika saya kuliah S3 di Jerman itu saya izin dengan suami saya. Jadi saya bilang ini kok saya mendapat panggilan wawancara. Nah, kalau suami saya mengizinkan saya akan lanjutkan, kalau tidak ya saya tidak usah saja gitu loh. Toh bagi saya itu izin suami itu sangat penting karena saya berpandangan bahwa nafkah di dalam keluarga itu kewajiban suami. Ya, yang saya yakini di orang Islam itu ya nafkah itu adalah kewajiban suami. Kalau istri membantu itu ya atas ridho suaminya dia mengizinkan saya bekerja. Nah itu makanya saya minta izin. Terus akhirnya dia nggak apa-apa nanti kita berangkat bersama. Akhirnya itu saya proses dengan ini kalau saya cerita ini bisa panjang sekali. Itu ya alhamdulillah dapat, karena mungkin ya suami saya mengizinkan ya dapat akhirnya saya dapat beasiswa itu dan kami bisa sekeluarga di sana. Itu juga perjuangan yang tidak mudah ya. Seperti kita hidup keluarga berkeluarga di tempat yang baru tapi kita sudah bawa anak-anak 3 ya itu juga di sana dinamikanya juga banyak gitu Mbak Alifa. Oke, Masya Allah ya, berarti memang dinamika keluarga ya Bu Uyun ini sangat dinamis ya, karena pindah-pindah juga, berpindah-pindah, terus juga ada juggling peran gitu antara peran jadi ibu, jadi istri, juga menjadi profesional gitu nje. Kalau di lingkungan kerja sendiri Bu Uyun, nah itu seberapa mendukung sih sebagai Bu Uyun yang memang sebagai ibu tetapi juga ada tanggung jawab profesional, itu seberapa dukungan dari lingkungan kerja? Ya, alhamdulillah lingkungan kerja juga sangat mendukung. Jadi lingkungan kerja kami itu seperti istilahnya itu sangat family friendly. Jadi kita banyak disupport. Jadi artinya memang fleksibel ya. Waktu kita biasanya anak-anak masih kecil itu boleh mengajar misalnya tidak di jam yang sangat pagi misalnya seperti itu. Tapi memang ketika kesulitannya itu ketika kita menjabat di struktural, nah itu memang kita harus mengajar pagi dan sebagainya. Tapi secara umum institusi itu sangat mendukung ya, apalagi sekarang ya, zaman sekarang itu benar-benar misalnya kita ada workshop itu juga diadakan yang jaga anak-anak itu ada sekarang lebih lagi ya. Kalau dulu kan mungkin masih belum banyak support ya, tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah luar biasa. Kemudian teman-teman kerja itu juga sangat memahami peran kita kalau punya keluarga ya, kita istilahnya itu bisa saling mendukung di kampus. Oh ini bisa, yang harus mengerjakan bisa dihandle orang lain ya, itu akan kita
kita delegasikan itu memang sangat mungkin ya. Oke, jadi memang lingkungan kerja pun itu juga Ya, penting ya penting, untuk betul. mendukung seorang ibu dan Iya. juga memang memahami gitu ya Iya, peran seorang wanita. Di situ ada peran juga untuk keluarga gitu Ya, ya. betul. Oke. Nah, itu bagaimana sih Bu kalau Bu Uyun sendiri ya? Kan pasti ada masa-masa stressful gitu ya tadi ya, Iya. juggling peran gitu kan, ada tanggung jawab berbagai macam hal gitu. Nah itu kan kalau orang zaman sekarang gitu ya mungkin Iya. bilangnya kayak waduh gitu kan, Iya. kalau terlalu banyak beban gitu nanti mungkin stres atau burnout Iya. atau apa gitu. Nah itu bagaimana cara Bu Uyun untuk bisa tetap menjaga kesehatan mental, tetap stabil, tetap bahagia gitu dan tetap optimal menjalankan peran-perannya itu. Ya. Saya kira itu memang apa ya Mbak, kalau saya belajar karena saya sekarang kan ibaratnya sudah mengajar sudah lama sekali ya, mungkin hampir sudah 28 tahun lebih ya. Kalau dulu memang begitu ya, rasanya itu stressful, itu bisa apa ya, sepertinya masih sangat apa ya istilahnya, belajarnya itu mungkin belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang sih saya mengambil pelajaran bahwa sebetulnya komitmen ya itu tuh intinya adalah satu komitmen kita. Menurut saya ya, kita ketika kita sebagai ibu dan sebagai profesional ya harus komitmen di dua-duanya. Jadi tidak lalu kalau mungkin ada ya sebagian orang yang sangat mementingkan tugas pekerjaannya, atau misalnya saat sekolah itu ya, oh sekolah itu segala-galanya, studi lanjut itu ya ini segala-galanya. Saya tidak, bagi saya semuanya itu penting. Nah itu saya tanamkan dalam diri saya bahwa semua penting dan semua saya kaitkan dengan ini semua ibadah. Jadi semuanya penting di hadapan Allah. Saya tidak tahu mana yang akan dihitung sebagai amal saya yang akan diterima. Nah itu menurut saya itu manajemen yang paling apa ya, bagi saya paling membahagiakan. Tapi penemuan ini pun bukan sejak awal Mbak Alifa. Awalnya tadi saya sempat tadi kan mau keluar dan sebagainya, tapi setelah bertahun-tahun, nah akhirnya saya menemunya bagi saya adalah komitmen tadi. Kalau kita memang bekerja ya tidak boleh kita itu terus hanya atau mungkin lebih semuanya mementingkan keluarga saja, atau sebaliknya terlalu sibuk bekerja sehingga yang penting adalah pekerjaan, anak ya pokoknya suami yang harus bantu dan sebagainya. Saya tidak begitu ya, suami support itu tapi bukan apa ya, kan ada orang yang membagi saklek begitu ya. Kalau saya sih tidak ya, fleksibel saja siapa yang sempat. Apalagi ya kalau saya menempatkan tidak perlu pembagian saklek ya, kalau saya bisa ya saya lakukan, udah mengalir saja, tidak perlu hitung-hitungan istilahnya itu, kamu tadi ngapa saya ngapa, ya sudah kita berjalan saja. Sehingga ya itu yang saya lakukan. Apalagi dulu di Jerman ya, saya harus memasak ya saya masak, saya nggak merasa dalam diri saya ini saya kewajiban ini bisa jadi ya saya nggak tahu yang berarti bagi saya untuk amal yang diterima oleh Allah itu saya nggak tahu. Jadi bagi saya memasak dan membuat disertasi itu satu hal yang sama bagi saya begitu. Tidak lalu yang satu lebih penting daripada yang lainnya, karena setiap yang kita lakukan itu akan bermakna ketika ada kaitannya dengan Allah. Nah itu saya yang membahagiakan saya gitu. Makanya waktu itu ya sudah, saya ketika saya mengerjakan, anak saya masih kecil makan, saya nggak usah aduh kok ini, ya sudah, ini berarti saatnya Allah memberi waktu saya untuk jeda untuk memasak, ya saya masak aja. Nanti setelah itu saya mengerjakan lagi. Saya tidak membutuhkan tempat-tempat khusus, harus tenang sekali, harus di perpustakaan yang tidak ada. Nah, itu saya tidak begitu caranya saya bekerja. Ya saya sudah bekerja ya sudah, saya di meja, nanti saya buka laptop, kalau anak-anak sudah makan oke, saya udah, nanti setelah itu ada lagi yang harus saya kerjakan, harus bersih-bersih ya saya tinggalkan. Begitu saja saya mengalir seperti itu. Nanti kalau ada situasi di mana harus agak lembur, itu pun juga saya rasanya
alarm tubuh saya itu seringkali mudah sekali kalau saya capek ya saya akan tertidur, jadi ya tidak bisa dipaksakan juga begitu ya. Jadi semuanya mengalir seperti itu Mbak Alifa, karena ya tadi sekali lagi tugas sebagai ibu di keluarga dan tugas yang ada di profesional itu bagi saya itu sama, tidak ada terus bekerja berarti lebih penting, tetapi memang ada momen tertentu kita perlu prioritas. Jadi kadang saya mementingkan pekerjaan, kadang saya mementingkan keluarga. Jadi tergantung case-nya. Nah gitu. Jadi saya tidak selalu mementingkan keluarga dan tidak selalu mementingkan pekerjaan. Tapi lihat case-nya, kalau sesuatu itu sedang, kadang kan istilahnya waktunya misalnya bersamaan. Nah itu berarti saya kan harus memilih. Kalau masih bisa di manage kan, ini kayak tadi ya, pagi saya nyiapkan anak-anak nanti dulu ya ngantar sekolah, kan ini bisa di manage ya, nanti saya ke kantor pulang sambil bawa anak-anak pulang gitu kan. Tapi kalau ada hal yang sama misalnya ini mengambil rapot, bagi saya mengambil rapot itu adalah momen yang penting. Mengambil rapot, wisuda itu saya harus hadir gitu ya. Itu saya hanya satu itu tidak hadir itu ketika anak saya yang pertama wisuda, itu memang bapaknya yang berbagi karena adiknya sakit di rumah sakit. Nah itu saya ingat saya itu. Tapi selain itu kami hampir selalu berdua ngambil rapot, itu momen yang penting. Jadi ibaratnya di kantor ada acara, saya tetap memilih mengambil rapat anak saya gitu. Tapi kalau misalnya di rumah ada acara tadi termasuk sakit, kalau ini sakitnya bisa saya pasrahkan pengasuh, ya saya pergi mengajar sambil memantau dari kampus gitu. Jadi memanage sesuai dengan prioritas tadi, seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang memanage sesuai dengan prioritas, dan yang nggak kalah penting atau malah paling penting ini pemaknaannya Bu Uyun itu tadi ya, pemaknaan bahwa apapun peran yang dijalankan itu sebagai ibadah. Nah jadi ketika pas Bu Uyun dulu mungkin lelah tadi mungkin pas stres gitu kan, teringat bahwa apa yang dilakukan ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi itu memang proses meaning making proses mencari makna dari segala peran yang dijalankan oleh Bu Uyun. Itu dulu momennya apa Bu Uyun, waktu Bu Uyun mungkin menyadari kayak oke, ini memang untuk ibadah gitu. Kan dulu katanya kalau Bu Uyun di awal-awal masih berat gitu ya, mungkin masih muda, masih pengen menyerah gitu kan. Ya mungkin generasi-generasi yang banyak mendengarkan podcast ini kan mungkin lebih banyak ibu-ibu muda atau bahkan calon ibu yang masih membayangkan ke depannya, aduh nanti kalau juggling gimana, juggling peran, kayaknya berat ya jadi ibu sambil bekerja, pengennya jadi ibu aja, atau mungkin pengennya malah ada yang nggak pengen punya anak mungkin. Nah itu kan sebenarnya kan dua-duanya itu adalah ibadah gitu ya kalau dari Bu Uyun gitu. Mungkin Bu Uyun bisa cerita zaman dulu tuh momen shiftingnya menemukan meaning itu seperti apa itu dulu Bu? Mungkin kalau boleh cerita ya, ini cerita yang agak personal. Saya dulu kan suka kajian-kajian feminisme gitu. Ya saya sampai di kampus itu di jurusan membuat mata kuliah pilihan psikologi gender gitu ya. Nah itu memang saya waktu itu melihat, meskipun saya masih tidak lalu feminisme yang radikal, masih melihat dari sisi agama ya kan, ada waktu itu dari istilahnya feminisme yang orang mengatakan feminisme ala Islam, tapi tetap saja di situ kan kesetaraan laki-laki perempuan dan sebagainya itu ya. Ya waktu itu ada momen seperti itu ya, tadi yang saya stressful, tapi kok saya itu tidak menemukan makna yang saya tambah lelah itu loh ketika saya menggunakan frame itu, kesetaraan, saya harus berbagi tugas yang dimana dengan suami itu kayak kayak terlalu transaksional. Kamu mengerjakan apa, saya kamu sudah ngapain, saya ya kayak gimana ya, lelah gitu kan, karena saya menuntut gitu kan. Di situ ada menuntut kesetaraan, menuntut kesamaan, itu bagi saya melelahkan. Nah kemudian ada momennya itu adalah ketika di psikologi waktu itu
awal-awal pengembangan psikologi Islam. Kami menghadirkan guru. Waktu itu saya sama sekali tidak relatable karena saya ya belajar psikologi waktu itu kan tidak psikologi Islam ya. Lalu sekarang beliau masih ya, Ustadz Hamdani itu guru kami, guru saya. Nah itu beliau hadir di UII ngajari kami, tapi saya tidak ada apa ya, ya tidak relatable karena ya ini apa, karena ya tadi hati saya belum terbuka lah ibaratnya seperti itu. Nah tapi karena itu saya lupa ya berapa sampai setahun, tapi mulai saya ada insight itu saya kapan lupa, tapi momennya itu adalah ketika beliau mengatakan coba sekarang amalkan istighfar. Nah itu momennya di situ, tapi saya waktu itu juga tidak apa ini gitu kan, terus tapi saya orangnya suka tantangan Mbak Alifa, jadi sehari coba sekarang sehari 1000 kali istighfar begitu. Saya oke, saya terima tantangan, cuma itu aja, tapi sebenarnya saya itu tidak yang saya beristighfar biar apa itu nggak tahu saya sebetulnya. Ya mungkin guru karena beliau itu ya guru mursyid ya, mungkin ya paham kami murid-muridnya ini, akhirnya saya lakukan itu 1000 kali. Silahkan mau 1000 dibagi 5 waktu 200 saya lupa saya melakukannya, tapi saya jalani itu karena saya itu suka tantangan. Sampai pada suatu saat saya insight, nggak tahu ini dari mana, karena ini seperti tidak menggunakan logika yang seperti biasanya. Saya tidak sedang memikirkan itu dalam arti saya mau berubah pikiran supaya saya nyaman, tidak ada begitu sama sekali. Tapi setelah berproses itu seingat saya, kok saya sekarang menjadi pemahaman saya berbeda. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam mindset saya itu seperti berubah yang 180 derajat. Misalnya yang kemarin saya begini, misalnya saya tadi ya menuntut, saya menjadi kenapa harus menuntut toh. Nah itu saya muncul kesadaran spiritual yang baru setelah tadi beristighfar yang berapa lama saya lupa, tapi waktu itu Ustadz di tempat kami itu seingat saya seminggu sekali sampai 1 tahun. Nah saya di momen dalam 1 tahun itulah mulai dari situ Mbak. Lalu saya tertarik psikologi Islam, kemudian ya tidak lama dari itu mendapatkan kesempatan tadi kuliah di Jerman. Saya juga menggunakan disertasi saya tentang sabar dan sholat, itu membuat intervensi. Itu dari situ saya belajar riset sambil saya pelajari, saya ibaratnya saya amalkan. Oh ini dampak sholat, supaya sholat itu berdampak secara kesehatan fisik dan kesehatan mental, saya pelajari di riset-riset sebelumnya. Oh ternyata gerakannya harus begini, ternyata. Nah itu sambil saya mengalami begitu. Itu jadi saya akhirnya mengkaitkan antara yang saya lakukan dengan saya teliti, saya ajarkan di kelas itu jadi nyambung, malah lebih enak karena saya tidak. Kemarin tuh setelah saya pelajari ya saya stres karena saya mengajarkan beberapa hal ya, mungkin tidak semua seperti teori-teori psikologi mainstream itu kan ya sudah oke saya ajarkan, tapi kan seperti menghafal gitu ya, sebagian tuh kayak menghafalkan saja karena saya tidak menjiwai itu gitu loh. Ya, karena dalam kehidupan saya kan orang yang beragama yakin kepada Allah, tapi di situ tidak ada menggunakan keyakinan agama sebagai cara untuk menyelesaikan problem kehidupan. Sehingga ketika misalnya saya belajar psikologi klinis, psikoterapi. Nah, psikoterapi misalnya kognitif behavioral itu saya tidak memungkiri itu tidak efektif, secara saintifik itu efektif untuk mengatasi misalnya depresi, mengobati pikiran-pikiran, mengubah pikiran negatif menjadi positif, itu kalau berjalan dengan baik. Tapi yang saya alami kan pikiran saya nanti membantah-bantah sendiri gitu loh. Oh, ketika saya punya persoalan nanti ada pikiran tidak begitu dan sebagainya. Akhirnya saya merasakan kok saya tidak cocok, tidak selamanya cocok dengan model perubahan kognitif. Itu harus ada perubahan dalam diri saya, keyakinan yaitu tadi. Terus yang saya alami tadi, saya merasa bahwa
perubahan hati itulah yang mengendalikan pikiran kita, yang mengendalikan emosi kita. Ketika saya itu dulu pemarah, iya benar-benar saya pemarah, tapi ya mungkin tidak lalu marah yang bagaimana, mungkin orang lain tidak begitu tahu, mungkin taunya Bu Uyun itu baik-baik saja, tapi sebetulnya saya itu ibaratnya pemarah ya. Kalau saya sekarang mungkin berubahnya tidak lalu jadi penyabar, paling tidak bukan pemarah lagi, tapi sudah berkurang begitu ya. Nah itu saya alami setelah proses-proses tadi, sehingga melihat kehidupan tadi, memaknai kehidupan tadi menjadi lebih bukan lambat ya, saya lebih tenang. Jadi tadi misalnya ada konflik peran, alhamdulillah juga ketika tantangan saya ya kuliah di Jerman dengan membawa keluarga beasiswa 1 untuk 5 orang itu kan ya, kalau tidak dengan hati yang pasrah kita akan susah kan, akan merasa wah ini nanti kalau kurang gimana, dan nanti kita akan was-was. Tapi alhamdulillah dengan memanage hati, dengan tadi ya nanti Allah pasti akan kasih jalan yang baik, itu akhirnya ya alhamdulillah ya kita bisa melalui seperti itu Mbak. Oke, Masya Allah ya, jadi memang perjalanannya Bu Uyun untuk menemukan sebuah makna itu sendiri pun panjang gitu, panjang dari pengalaman, dari belajar juga dengan Ustadz gitu ya, dan malah menemukan itu dari disertasinya Bu Uyun juga gitu guys. Oke, nah ini kunci utamanya kalau dari yang disebutkan Bu Uyun tadi, memang memaknainya itu sebagai ibadah, dan memang kesulitan-kesulitan yang ada itu diserahkan ke Allah gitu ya, dan pasrah gitu ya. Tadi Bu Uyun mengatakan ada kata-kata pasrah, ada kata-kata yakin kalau Allah akan menolong gitu ya, betul, di tengah mungkin dulu pandangannya kayak serba nggak pasti, serba ketidakpastian, serba kesulitan gitu nje. Jadi itu kunci utama untuk membuat kesehatan mentalnya Bu Uyun tetap stabil gitu. Itu malah justru dengan yakin dan gimana ya, kepasrahan itu kan kadang orang maknanya nanti menjadi tidak semangat. Saya kira ini justru kepasrahan itu punya energi yang luar biasa, karena kita pasrah kepada yang maha kuat. Kan memang kita itu ya perlu mengakui kalau saya itu ternyata saya itu lemah, saya itu tidak kuat, tapi ada Allah yang maha penolong. Jadi pada saat mengerjakan disertasi itu, kalau saya tidak membayangkan, kalau saya tidak punya keyakinan kepada Allah, betapa saya akan sangat terpuruk ya. Karena kan biasanya ya kan tantangannya lain-lain sih, tapi kalau saya misalnya udah membuat disertasi nih, terus udah wah ini sudah saatnya saya lulus, nanti ada kesulitan, tapi setelah kesulitan itu misalnya di hal yang waktu itu mengerjakan misalnya analisis hasil, ternyata setelah disampaikan diberi feedback lagi, itu kan butuh kesabaran. Bagi saya kepasrahan itu penting. Saya punya satu keyakinan begini, saya harus terus berjalan. Nah begitu, itu malah saya justru dengan kepasrahan itu saya akan terus berjalan kecuali Allah menghentikan saya kan. Itu kan, jadi kalau Allah masih istilahnya memberi kekuatan, saya masih bisa bergerak, ya itu artinya saya masih diberi kesempatan. Karena ada momen dimana sudah saya kejar belum, terus akhirnya saya bilang profesor saya, kan saya pulang kan 3 tahun, saya pulang, saya kerjakan di sini, saya bilang ini saya harus kerjakan, saya harus segera lulus, saya serahkan kan. Saya berharap kan ini paling berapa bulan lagi saya akan dijadwalkan ujian, karena profesor saya udah tadinya oke, tapi setelah itu tidak, dia kamu harus ambil data lagi. Nah bayangkan datanya sudah berapa tahun lalu. Tapi itu tadi, saya memang tadinya ya, ini bagaimana ini mengambil data. Akhirnya saya tanya ke teman waktu itu Pak Sus kan yang di sini. Pak Sus itu kan sering, subjek saya kan di daerah Merapi. Nah Pak Sus kan sering ke sana ngisi pengajian dan sebagainya, pengabdian. Nah saya akhirnya, Pak Sus ada enggak ya itu subjek saya yang dulu? Masih, nanti bisa dibantu mahasiswa. Nah itu saya lalu ada jalan keluar gitu rasanya, ya Allah alhamdulillah itu masih ada. Alhamdulillah saya ngambil data lagi, terus sudah saya submit, kayaknya oke ya. Nanti syarat-syarat apa itu tambah terus ya. Sepertinya kalau kita tidak punya keyakinan ya rasanya
nggak selesai gitu. Tapi rasanya karena keyakinannya satu tadi ya, pokoknya saya terus berjalan, kecuali Allah menghentikan saya baru saya akan berhenti. Tapi kalau tidak ya saya akan terus. Nah, ya saya melihat ya berarti orang itu kalau berusaha ya pasti nanti akan Allah kasih gitu ya. Seperti itu. Yang kalau kita mengatakan gagal itu ya berarti gagal itu karena kita berhenti berusaha. Sebenarnya bukan gagal, tapi kita berhenti berusaha. Kalau kita selama usaha pasti nanti akan diberi. Cuma pemberian Allah itu kan kadang-kadang tidak lalu persis sesuai harapan kita. Karena Allah tahu yang terbaik. Tapi kan kita husnudon. Dalam agama kita kan husnudon kepada Allah itu ya kita nanti tahu yang terbaik. Saya mendapatkan di Jerman itu kan awalnya bukan harapan saya itu harapannya di Belanda karena sepemahaman saya taunya ini yang saya naik Jerman nanti saya khawatirnya harus bahasa Jerman, nggak paham. Kalau di Belanda setahu saya banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah tapi ternyata Allah kasihnya yang ke Jerman, tapi ini malah bagus karena ternyata biaya hidup dan sebagainya itu lebih ramah keluarga menurut saya ya. Dari beasiswa saya yang tidak banyak saya dapat tunjangan keluarga dan sebagainya itu malah karena kuliah di Jerman. Nah itu salah satunya berarti apa pelajarannya ya sudah Allah itu diikuti saja mengalir. Karena apa? Karena kita tidak tahu, kita itu seringnya awalnya kan inginnya yang ini. Kalau tidak dapat yang ini kita melabel itu gagal. Padahal sebetulnya ini cuma apa ya istilahnya belum ini tidak tepat buat saya. Sebenarnya kan seperti itu kan kalau dibahasakan. Ternyata yang tepat itu yang ini. Seperti saya dapat ini kan sebelumnya juga pernah mendaftar beasiswa bermacam-macam yang tidak diterima. Tapi kan itu kita maknai ya usaha terus. Karena kita ikhtiar itu kan harus. Jadi kepasrahan itu menurut saya bareng dengan ikhtiar. Kepasrahan itu adalah hati yang tawakal kepada Allah. Kemudian yang kita lakukan ya ikhtiar itu wajib karena perintahnya Rasulullah kan kalau dalam hal ikhtiar kan itu ya kalau hadisnya itu ikatlah untamu dan kamu tawakal. Berarti ikat unta itu kan maknanya usaha. Berarti kita itu tetap usahanya itu sama, tapi hatinya itu memaknainya adalah kita hasilnya terserah Allah. Mungkin Allah kasihnya sekarang yang tidak sesuai tampaknya, tapi ini yakin ini pasti baik. Kadang-kadang manusia itu belajarnya nanti, iya ya, gitu ya. Padahal sebetulnya sejak awal kita itu kalau sudah mengenali, akhirnya kita akan belajar Allah itu pasti nanti ini baik kok. Nanti itu kalau sudah kita latih terus dengan membersihkan hati kita, nanti kita itu akan tahu bahwa Allah ketika Allah ngasih yang sepertinya tidak sesuai itu sebetulnya itu yang terbaik buat kita. Kita akan lebih cepat menyadarinya gitu loh. Ini pasti Allah ini nanti akan baik gitu loh. Itu nanti akan semakin kalau dalam teori perkembangan kan semakin usia semakin bertambah itu kan akan meningkat ya tadi dari sisi spiritualitas, sisi ketenangan dalam memandang persoalan hidup itu Mbak. Oke. Ya Masya Allah ya. Jadi dalam menjalankan peran Bu Uyun sebagai ibu, kemudian juga sebagai profesional, ternyata di situ tuh banyak sekali konstruk psikologis yang muncul gitu ya. Kayak tadi ada tawakal ya, berharap pada Allah husnudon, tetapi juga diseimbangkan dengan ikhtiar, kerja keras dan yang saya tangkap banget tadi pokoknya dijalankan dulu gitu. Saya tidak akan berhenti sampai Allah menghentikan. Nah itu sesuatu yang dalam banget gitu ya. Karena kadang kita tuh pinginnya menyerah dulu gitu ketika ada yang kesulitan, ada kayak mungkin juggling peran antara peran A, B, C gitu ya. Kayak pengen berhenti yang ini tapi nanti gimana ya itu. Dan jadi itu memang jadi kunci utama itu ya. Ikhtiar dan diseimbangkan dengan tawakal. Dan di situ selalu ada husnudon bahwa Allah akan selalu menolong. Jadi di situ sangat menguatkan Bu Uyun untuk menjalankan peran yang double itu ya. Betul Oke, Masya Allah ya. Nah, kalau untuk dari Bu Uyun sendiri nih untuk para pendengar yang di sini kan notabene pemuda gitu ya, wanita-wanita muda yang mungkin baru akan menjadi ibu atau bahkan mungkin sudah menjadi ibu tapi baru 1 tahun, baru 2 tahun, mungkin yang masih kesulitan dengan adaptasi perannya. Pesan dari Bu Uyun untuk wanita-wanita muda ini apa sih Bu? Ya,
Saya kira kalau untuk wanita-wanita muda, jalani peran Anda itu dengan komitmen hati, ya apapun ya yang jadi ibu rumah tangga ya komitmen untuk rumah tangga yang terbaik. Kalau dia bekerja ya semuanya diberi peran yang terbaik semuanya. Itu saya kira itu yang paling utama di situ. Komitmen, dan juga kita selain komitmen kita perlu menerima diri kita kalau kita itu punya keterbatasan. Ya tidak apa-apa kita punya keterbatasan. Artinya itu kita akui sehingga kita bisa minta tolong kepada teman, minta tolong kepada pasangan, minta tolong kepada anak. Artinya itu bahwa kadang-kadang kan aku harus jadi super semuanya, tetapi tidak mau minta tolong, seolah-olah mau dikerjakan sendiri. Itu juga saya kira itu tidak manusiawi. Ya, jadi kita terima diri kita, ya utamanya kita menerima diri kita, jalani peran kita secara komitmen, tidak perlu takut dengan tantangan yang akan ada. Oke. Ya. Baik, Masya Allah ya, tadi kita sudah mendengar cerita dari Bu Uyun begitu ya, dalam beliau menjalankan peran sebagai ibu sekaligus profesional. Jadi kunci utamanya yang kita dapatkan hari ini, insight yang paling mendalam adalah bahwa yang paling penting adalah kita perlu optimal, maksimal dalam menjalankan komitmen, baik itu komitmen sebagai profesional maupun sebagai ibu begitu ya. Tidak boleh ada yang disepelekan, semuanya sama-sama penting, dan sekaligus memaknai itu sebagai ibadah kepada Allah sehingga kita gak gampang menyerah gitu. Nah, dan sekali lagi juga Bu Yun tadi menekankan bahwa kita nggak melakukan ini sendiri. Banyak sekali support yang bisa kita dapatkan dari suami, dari keluarga besar gitu ya, atau mungkin ketika kita perlu mencari pengasuh, bantuan orang lain itu juga bisa, sehingga tidak perlu kesulitan sendiri gitu nggih. Nah, itu dia podcast kita hari ini tentang peran ganda seorang ibu. Semoga teman-teman sahabat laki bisa mendapatkan hikmah dari cerita Bu Uyun hari ini. Kita akhiri ya Bu Uyun, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Baik sahabat laki, sekian podcast hari ini. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.